melihat perkembangan Gus, apakah kemungkinan pelarangan yang dilakukan di 2016 ini bakal terus berlanjut dijadikan komoditas politik atau enggak kira-kira ini? Saya kira ini bukan masalah komoditas politik atau tidak, tapi ini masalah politik memang. Karena yang dihadapi adalah politik. Juga masalah politik yang luar biasa besar gitu. Apa yang dimaksud dengan HAM berat itu. Dan itu harus diselesaikan. Kalau enggak terus menerus menghantui. Kan kita jarang menyelesaikan masalah gitu. Sampai tuntas, sampai ke akarnya gitu. Selalu dikompromikan. Atau kemungkinan ini wataknya gitu. Selalu tidak bisa menyelesaikan masalah. Selalu mengendapkannya dan kalau bisa melupakannya. Tapi ini kan kembali terus. Nah, keberanian saja untuk membincangkannya secara terbuka itu saya kira kemajuan. Membincangkannya secara terbuka saja itu adalah kemajuan. Karena bagi saya tabu itu harus dibiasakan dibicarakan supaya dia menjadi dialektika, wacana. Dia orang terbiasa gitu. Karena kalau dia disembunyikan, dia makin liar gitu. Sesuatu yang disembunyikan pasti liar, ya kan? Nah, upaya yang dilakukan itu misalnya simposium, terus debat terbuka, pengadilan terbuka, itu adalah bagian dari upaya membiasakan diri masyarakat untuk melihat tabu itu secara kritis gitu, secara terbuka, dan ada upaya-upaya kultural mengarah ke sana. Tidak hanya memang tujuannya untuk yang formal gitu kan, tapi paling tidak membiasakan diri kita, karena bukan hanya masalah PKI, juga masalah Darul Islam, PRRI, itu kan nggak selesai semua itu namanya. Hanya selesai rejim ya sudah selesai. Tapi kan itu watak itu selalu ada gitu, selalu ada di dalamnya. Nah kan banyak sekali masalah itu. Nah 65 memang yang paling besar jadi fokus gitu loh. Tapi kan banyak sekali ada masalah Papua, Aceh dan seterusnya. Saya kira itu. Kalau berhubungan dengan upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh negara, apa yang dilakukan oleh Komnas HAM, menurut Bung gimana melihat konstruksinya? Apakah eh, dokumen yang sudah diajukan oleh kejaksaan duluan yang didorong, atau proses rekonsiliasi kultural katakanlah yang terus dijajaki oleh banyak organ? Dua hal itu harus bergerak bersama gitu. Ada bergerak di tingkat hukum gitu, di tingkat yang formal, ada memang menjajaki di tingkat kultural gitu, di tingkat, nah itu kan harus beda-beda orang gitu, beda-beda agen gitu, tapi bergerak bersama gitu. Jadi bukan hal satu yang maju satu yang mandek gitu, dua-duanya bergerak. Nah di tingkat kebudayaan itu ya teman-teman, elemen-elemen masyarakat sipil itu ya bergerak mengobati luka itu dengan cara ini, dengan cara membiasakan diri bagaimana membincangkan tabu ini di publik gitu, secara terbuka tanpa ada perasaan takut, terintimidasi dan sebagainya itu. Tapi di soal yang lebih formal, yang positivistik gitu, hukum itu saya kira tetap berlangsung karena ini masalah HAM berat, masalah hukum gitu. Nah di sana kemudian pasti ada prosedurnya, pasti ada cara-caranya. Nah itu orang hukum yang harus menjelaskan itu kan. Tapi saya kira penting itu melakukan itu. Nah kemajuan yang sudah kita capai sebetulnya udah mulai bagus gitu. Misalnya Tapol boleh loh ikut ikut calon legislatif, calon pemimpin gitu. Boleh, dibolehkan oleh konstitusi kita gitu. Sudah ada keputusannya gitu. Artinya itu secara tidak terlalu verbal gitu menyatakan bahwa diskriminasi itu pelan-pelan dilakukan di depan hukum gitu. Bahwa setiap warga negara apapun pretensi politiknya gitu kan, baik masa lalu atau masa kini itu sama depan hukum dan dia bisa mempunyai hak-hak yang sama gitu dalam kewarganegaraan gitu. Tuh. Melihat konstelasi politik sekarang, 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, kira-kira apa yang didorong baik judisial maupun lewat rekonsiliasi kultural, menurut Bung akan tercapai atau masih
membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk proses penyelesaian ini? Masalah waktu saya kira tentatif, tergantung rezimnya mau menyelesaikan apa tidak. Tapi karakter Jokowi ini kan orang yang ingin menyelesaikan masalah sebetulnya dia ini. Dia tidak takut ini takut itu gitu. Dia ingin menyelesaikan masalah gitu. Ada masalah infrastruktur dia langsung tangani gitu. Nah ini tampaknya dia ingin menyelesaikan ini karena ini bagian dari janji politik yang harus dia jalankan itu. Ada komitmen moral yang mesti dia jalankan itu. Nah ini sudah dia mulai, ya kan? Memang pelan-pelan gitu kan. Tapi tetap saja kita adalah tetap menagih janji itu, dan jangan lupa demokrasi ini harus dijaga. Jangan dibiarkan melenggang begitu saja. Jangan biarkan kebebasan ini gitu itu ditunggangi oleh orang lain yang tidak dijaga dengan baik oleh masyarakat sipil gitu. Karena ini kan kemenangan masyarakat sipil atas orde militer orde serdadu itu loh. Dan itu harus dijaga, tetap dijaga. Nah, salah satu cara menjaga kita itu adalah menjaga kewarasan ini. Mengkritisinya, dan jangan pernah membiarkan watak ini menjadi dominan gitu. Karena ini bahaya sekali. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, oleh organ-organ gerakan atau oleh ormas-ormas itu untuk mendorong adanya proses rekonsiliasi itu? Generasi 65 ini kan mau habis satu-satu nih. Ini tinggal kita ada satu generasi akan hilang udah ini. Sebentar lagi generasi itu akan hilang. Nah, saya kira salah satu jalan, saya kira panjang ini, karena jalan kebudayaan itu kan jalan panjang, adalah memperjuangkan literasi HAM ini menjadi literasi nasional. Jadi dia bagian dari kampanye nasional untuk melek literasi HAM. Ini kan masalah literasi HAM. Bukan hanya buat para mahasiswa misalnya atau remaja, tapi mulai dari sejak dini gitu. Literasi HAM itu, karena itu harus dipupuk sejak dini gitu. Munculnya watak-watak totalitarian gitu kan, itu udah dipupuk dari sejak dini. Nah, maka penting saya kira mengembangkan literasi HAM selain literasi korupsi dan seterusnya. Itu literasi HAM ini saya kira Harus diperbanyak. Bukan diperbanyak, harus masuk sekolah. Harus masuk kurikulum. Masuk sekolah, karena generasi akan berkembang ini. Generasi lama akan hilang. Generasi baru akan muncul. Nah, harapan kita itu pada generasi ini, generasi baru ini. Nah, karena itu dia masuk sekolah literasi HAM ini. Karena kalau demikian adanya, maka kita sudah berupaya menghambat watak-watak yang bertentangan dengan HAM itu. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih.